Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama dari kelas 12.1 nomor absen 20. Saya akan mempresentasikan materi sejarah tentang tantangan kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru. Langsung saja, materi yang pertama adalah tantangan kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah pembatasan kebebasan pers. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap media massa, memaksa media untuk menyuarakan informasi yang mendukung pemerintah. Media yang dianggap kritis terhadap pemerintah seringkali dibredel atau dihentikan operasionalnya. Selanjutnya adalah represi terhadap aktivis dan mahasiswa. Orde Baru dikenal dengan tindakan represif terhadap aktivis dan mahasiswa yang berusaha menyuarakan kritik atau menuntut perubahan. Mereka sering mengalami intimidasi, penangkapan, hingga penyiksaan. Selanjutnya adalah pelarangan organisasi dan partai politik. Pemerintah Orde Baru membatasi ruang gerak organisasi, masyarakat, dan partai politik. Partai-partai yang menentang pemerintah selain Golkar dibatasi aktivitasnya. Banyak organisasi yang dibubarkan jika dianggap mengancam stabilitas. Selanjutnya adalah penyensoran terhadap buku dan karya seni. Pemerintah melakukan penyensoran terhadap buku, film, dan karya seni lainnya yang dianggap dapat merusak citra pemerintah atau mengkritik kebijakan negara. Ini bertujuan untuk menjaga narasi yang mendukung kekuasaan Orde Baru. Materi selanjutnya adalah kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pers. Penerbitan hanya diberikan izin kepada media yang pro pemerintah, hanya media yang memiliki afiliasi dengan pemerintah yang diizinkan beroperasi. Media yang kritis atau independen diberangus dengan cara pemutusan izin terbit. Pers yang kritis terhadap pemerintah sering kali dibredel atau dihentikan operasionalnya. Beberapa surat kabar, majalah, dan stasiun televisi yang menyoroti kebijakan negatif pemerintah seringkali dibredel atau diancam untuk menghentikan operasionalnya. Pembatasan terhadap pemberitaan yang dianggap mengancam stabilitas negara. Setiap pemberitaan yang berpotensi mengguncang stabilitas politik atau merugikan citra pemerintah sering mendapatkan sensor, baik berupa larangan atau pengeditan materi yang diterbitkan. Materi yang selanjutnya adalah represi terhadap aktivis dan mahasiswa. Penggunaan kekuatan militer untuk menindak mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru sering menggunakan militer dan aparat keamanan untuk membungkam suara mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah, seperti dalam peristiwa-peristiwa demonstrasi, penangkapan dan penyiksaan terhadap aktivis yang dianggap subversi aktivis, yang terlibat dalam gerakan pro-demonstrasi, atau yang menentang pemerintah seringkali ditangkap secara sewenang-wenang dan disiksa, bahkan tanpa proses hukum yang jelas. Aksi demonstrasi mahasiswa seringkali dihadapkan dengan kekerasan aparat. Protes dan demonstrasi mahasiswa sering dibubarkan dengan kekerasan oleh aparat militer atau polisi, seperti yang terjadi dalam tragedi Semanggi. Materi selanjutnya adalah pembatasan organisasi dan partai politik. Pembubaran atau pembukaan organisasi yang menentang pemerintah. Organisasi yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, baik itu organisasi buruh, mahasiswa, atau politik, sering dibubarkan atau diberi tekanan agar tidak beroperasi. Partai politik selain Golkar sulit berkembang atau bahkan dilarang beroperasi. Partai politik yang dianggap berseberangan dengan Golkar, partai yang dibentuk oleh pemerintah, kesulitan untuk berkembang. Bahkan beberapa partai dilarang untuk beroperasi. Pembentukan organisasi yang hanya tunduk pada pemerintah. Hanya organisasi yang memiliki afiliasi dengan pemerintah yang dapat beroperasi secara jelas dan bebas, seperti organisasi kemasyarakatan yang mendukung kebijakan Orde Baru. Materi selanjutnya adalah penyensoran terhadap buku dan karya seni. Buku dan karya seni yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi pemerintah sering dilarang, seperti karya-karya sastra, buku, atau film yang dianggap mengandung kritik terhadap pemerintah atau ideologi baru, seringkali dilarang beredar atau dibakar. Penyensoran terhadap film, lagu, dan pertunjukan seni yang mengandung kritik terhadap pemerintah. Film dan pertunjukan seni yang berpotensi mengkritik kebijakan atau pemerintahan Orde Baru juga sering terkena sensor dengan alasan moralitas atau stabilitas sosial. Pengawasan ketat terhadap materi yang diterbitkan. Setiap buku, majalah, atau karya seni yang hendak diterbitkan harus melalui proses sensor ketat, di mana materi yang dianggap berbahaya bagi pemerintah akan dilarang. Materi selanjutnya adalah peran militer dalam mengendalikan kebebasan berpendapat.
Militer memiliki peran besar dalam menanggapi oposisi politik. Militer dianggap sebagai alat utama untuk menjaga stabilitas Orde Baru dan sering digunakan untuk menghadapi oposisi politik. Militer memiliki kekuatan besar dalam mengendalikan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam pemerintah. Tindakan militer yang represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam kestabilan Orde Baru. Kelompok yang menentang pemerintah, baik itu aktivis mahasiswa atau organisasi politik, seringkali menghadapi tindakan represif oleh militer, termasuk penangkapan, penghilangan paksa, atau kekerasan. Penggunaan militer untuk menekan kebebasan berpendapat di masyarakat. Pemerintah menggunakan militer sebagai alat untuk menekan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat umum. Hal ini sering terjadi dengan penyebaran ketakutan terhadap potensi ancaman terhadap kekuasaan. Selanjutnya adalah dampak terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan berpendapat memperlemah perkembangan demokrasi. Pembatasan ini menghambat terwujudnya ruang publik yang bebas di mana masyarakat bisa menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Penghilangan ruang bagi kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, kebijakan yang diterapkan pemerintah cenderung tidak diawasi atau dikritik dengan cara yang sehat, mengarah pada kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pelanggaran hak asasi manusia melalui penangkapan dan penyiksaan terhadap oposisi. Pelanggaran HAM secara sistematis seperti penahanan tanpa pengadilan yang sah dan penyiksaan terhadap mereka yang dianggap sebagai oposisi politik. Penutup, Orde Baru menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi kebebasan berpendapat selama masa pemerintahan Orde Baru. Kebebasan berpendapat dibungkam untuk memastikan kontrol politik dan sosial tetap terjaga oleh pemerintah. Meskipun ada stabilitas politik, dampak jangka panjangnya adalah hilangnya ruang bagi demokrasi dan kebebasan individu. Meskipun pemerintah Orde Baru menciptakan stabilitas politik, pengorbanannya adalah pengekangan kebebasan individu dan melemahnya prinsip demokrasi. Perjuangan untuk kebebasan berpendapat dan tetap penting dalam membangun masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis. Penting untuk terus memperjuangkan kebebasan berpendapat agar masyarakat dapat berkembang dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka, di mana perbedaan pendapat dihargai dan menjadi bagian dari proses sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.